Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor ini, rangkanya adalah C70 ya, olong itu. Tapi mesinnya ini punyanya gado-gado ini Mas Bro. Ya, kalau kita melihat dari endingnya di sini, nah ini adalah manitnya punyanya Win. Monggo. Oke. Motor ini keluarnya adalah bocor, jadi kita mengurusi masalah kebocoran, ya Mas Bro ya, bocor-bocor di sebelah kiri. Nah, kalau bagi konsumen tidak tahu, taunya adalah bocornya di bawah sini. Oke, bocornya di bawah sini. Kalau kita sebagai mekanik, kita ngoreksinya bocornya adalah sebelah kiri ini yang lari ke bawah. Begitu ya. Nah, ini sekilas info saja, contoh semacam ini saya pernah menyampaikan ya. Jadi spool ini tadi, jumlah spool ini itu juga punya kesesuaian dengan jumlah manit ini tadi. Monggo penjenengan perhatikan, ini manitnya ada 4, hitung sayang. Nah, ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, itu cocoknya sama manit, sama jumlah spool 2 ini tadi. Oke, kalau misalkan ini diganti dengan punyanya Grand yang spoolnya ini tadi, maka nanti outputnya akan berbeda. Punyanya Grand ada 5 biji. Ya, Mas Bro, oke? Hanya info saja ini ya. Nah, kita kembali ke pokok permasalahan, yaitu masalah bocor. Kalau sudah ketemu masalah bocor, maka yang pertama itu kita koreksi. Ini kebetulan kemarin mau saya tunjukkan bocor awalnya karena bengkel banget ramenya dan kameramennya tidak ready karena ramenya bengkel tadi, sehingga saya tidak sempat. Tapi ini karena ilmu, maka saya sampaikan kepada penjenengan. Nah, jadi sudah saya koreksi, bocor itu ada endingnya adalah di bawah, jadi kelihatannya hanya di bawah. Nah, itu awalnya adalah dari atas ke bawah, karena teori cairan adalah dari atas ke bawah. Nah, bocornya ini menumpuk Mas Bro, mulai dari tutup ini tadi. Nah, tutup ini tadi sudah mengeras ini, ya. Tapi letak permasalahannya adalah lemnya sudah atau tidak ada lemnya di sini. Kalau ini masih orisinil ya, tidak mengeras ya. Kita tidak menggunakan lem tidak masalah Mas Bro, dia akan menggigit sendiri karena ini karet. Oke. Tapi karena ini sudah ibaratnya mengeras, maka dia harus menggunakan bantuan. Bantuannya adalah lemnya jangan keliru, yaitu menggunakan sealer. Ya, maka sering saya katakan lem ini adalah bantuan. Nah, karena di sini butuh bantuan, maka kita bantu dengan lem tadi. Oke, yang kedua itu ini Mas Bro. Ini juga bocor. Nah, bocornya ini kenapa? Karena sama o-ringnya ini yang sudah keras loh. O-ringnya ini sudah keras, o-ringnya. Jadi kalau dimasukkan ini loh, ini kosong loh. Kosong. Kalau dimasukkan ini, ditarik-tarik ini kosong. Ini adalah kontrolnya persneling Mas Bro, untuk 1, 2, 3 persneling itu tadi. Ini kosong nih, enggak nyambung loh, enggak nyambung. Artinya enggak ada gigitannya. Maka penjenengan kalau mau mengakali kebocoran ini tadi, yaitu bisa penjenengan gini kan. Bentar. Nah, ini sudah tua nih karetnya ya. Bisa penjenengan ganti kalau ada, ya punyanya ini sendiri kalau ada. Kalau nggak ada, bisa penjenengan ganti. Contoh misalkan begini Mas Bro. Nah, ini punyanya Honda ya. Ini kan ada karetnya. Setiap tempat apa nih, kalau di sini menyebutnya pempes ya. Nah, setiap filter BBM ini pempes ini tadi, itu pasti ada orangnya. Orangnya ini bisa penjenengan ambil. Ini hanya menunjukkan Mas Bro ya, jangan ambilin semua ya, kita hanya menunjukkan ya. Oke, nah itu sama dengan orangnya ini tadi. No, sama. Oke, ini bisa penjenengan pakai di sini. No, pas. Oke. Nah, tanpa bantuan juga bisa penjenengan masukkan langsung begini. Kalau penjenengan mau bantuan yaitu menggunakan lem. Oke. Ini pun juga seharusnya sudah waktunya ganti karena atas ini kan ditekan noknya, ditekan begini Mas Bro. Kalau sudah masuk begini, ini ada penahannya. Nah, ini sudah tidak ada. Oke. Nah, nanti akan kita carikan ya soal ini ya. Artinya adalah saya memberikan wawasan kepada penjenengan, ini masalah bocor. Nah, bocor itu dari mana? Yaitu dari atas turun ke bawah. Nah, dari atas itu mana saja yang membuat bocor? Yaitu pertama dari tutupnya botolan persneling ini tadi. Kemudian yang kedua adalah kontrol persneling ini tadi. Kemudian yang berikutnya adalah di sini Mas Bro. Nah, di sini ada sealnya.
ada silnya, yaitu sil magnet. Sil magnet. Mana yang tadi sayang? Kemarin mau lepas. Iya sudah, tadi saya bawa yang baru kok. Oh ini. Nah, ini sil magnet ini tadi. Sil magnet ini untuk menghalau ini tadi. Nah, oke. Ini sudah bocor, bekasnya dibawa Dika, dibawa pada saat belanja nih, hilang sudah ya. Jadi ini gini, jangan sampai keliru masangnya. Oke, seperti kemarin itu yang dari Malang itu keliru masangnya, menghadapnya keliru ya. Jadi masangnya begini. Nah, biasanya kalau kita tanpa menyadari, masangnya akan mudah begini. No, kita masukkan begini akan mudah. Kalau di sini kan, kalau begini kan sepertinya susah. Oke, karena nggak ada tekanannya kan begitu toh. Tapi yang benar memang begini, karena untuk menghalau. No, membaliknya begini. Kalau begini nanti memberikan akses untuk keluar, monggo keluar begitu. Ya, jadi jangan keliru ya. Jadi bocornya di sini. Selainnya di sini ada sini Mas Bro. Nah, sini. Ini ada o-ringnya juga. Oke. Kita kasih bantuan dengan sealer juga. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ini. Nah, ini jangan perhatikan. Ini kan ada baut toh. Ntar bautnya mana? Taruh mana bautnya? Oh, ini bautnya. Satunya ini loh. Ini bautnya sudah diganti dengan tidak sama loh. Ini sama ini. Oke, berarti ada sesuatu. Oke Mas Bro, contoh ini. Ini awalnya pada saat saya buka, ini sudah kondisi ada ganjalannya ini loh. Ada ganjalannya. Diganjal di sini. Oke, berarti ini ada sesuatu. Sesuatunya yaitu bautnya. Bautnya ini Mas Bro, itu biasanya dia sudah tidak menggigit. Nah, supaya bisa menggigit maka ada dua cara. Yang pertama yaitu kalau baut ini masih standar itu yang pendek ini standar, maka bisa penjenengan ganti dengan yang panjang. Ini saya tunjukkan dulu ya sebentar. Nah, ini dua, kemudian ini yang baru. Nah, ini yang baru ya. Yang baru ini penjenengan perhatikan. Nah, bautnya kan menggunakan baut payung toh. Nah, ini ada yang pendek, ada yang panjang kan. Nah, standarnya itu yang pendek ini standarnya awalnya. Bisa penjenengan ganti yang lebih panjang ini. Oke. Nah, itu nanti akan dia lebih ke dalam dan lebih menggigit ya. Jangan gunakan baut yang model beginian. Karena bautnya awalnya itu payung. Baut payung ini tujuannya adalah menutup. Penjenengan perhatikan ini. Nah, ini sudah dibentuk kan. Sudah dibentuk ada lengkungannya biar ngenok. Jadi ini masuk ngenok. Nah, ngenok begini Mas Bro, biar atas ini kosong. Ini sayang. Nah, biar atas ini kosong. Ngenok. Kalau yang menggunakan baut ini, nah ini kalau kita masukkan ada tongolannya. Nah, itu ada tongolannya. Ini sayang. Ada tongolannya. Oke, bisa dipahami. Nah, pertama ada tongolannya, kedua dia tidak bisa presisi sehingga ini pun dikasih bantuan loh. Jangan perhatikan, dikasih bantuan ini solatip ini. Solatip air itu loh, dimasukkan di sini. Oke, maka penjenengan ganti yang panjang ini tadi akan pas ya. Kemudian di sini ada o-ringnya karet. Nah, o-ringnya karet ini kebetulan juga sama dengan o-ringnya ini tadi. Kebetulan sama ya. Ini contoh saya contohkan. Yang mana? Yang bawah aja, yang bawah. Ini saya tempelkan. No. Langsung masuk. Oke. Jadi tujuannya o-ring ini tadi biar oli yang dari sekitar sini tidak masuk ke dalam, muter ke sini Mas Bro, biar ada masuk ke sini. Tapi kalau ini tidak ada o-ringnya, tidak ada karetnya, maka dia bisa masuk ke sini, kemudian juga akan nembus lewat sini Mas Bro. Yang mengakibatkan namanya bocor tadi. Bocornya adalah rembes sedikit begitu, akhirnya numpuk. Nah, dari semua 1, 2, 3, 4, 5 sini 6 ini loh. Banyak 6 Mas Bro. Gitu. Ayo diulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5 yang muter ini tadi dan 6 ini tadi ada 6. Dan bahkan itu bisa terjadi juga 7 ini no, 7, 8 ini tadi. Ya, ini banyak ya, 7, 8. Bisa mengakibatkan bocor ini 8 ini tadi. Nah, cuman kalau ini kebetulan saya buka tidak bocor ini, makanya tidak saya ganti. Begitu juga ini, tapi ini jarang kejadian. Ya, tapi bisa terjadi, saya bilang bisa terjadi. Ada lagi, ini juga bisa bocor ini di sini. Jadi tadi sudah ketemu 8, 9, 10 ini tadi. Nah, 9, 10 ini tadi. Ini bisa mengakibatkan bocor. Oke Mas Bro, jadi di sini ada 10 tempat, tapi yang sering kejadian adalah 1, 2, 3 ini tadi yang sering kejadian. Oke. Nah, yang lingkar sini sama ini itu jarang kejadian. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk masalah bocor, sebelum penjenengan melakukan tindakan, yang pertama yaitu penjenengan koreksi dulu masalah
bocornya dulu dari mana titiknya. Kan kelihatan toh kalau masih awal itu tadi. Setelah itu yang kedua itu penjelian harus bersihkan. Bener-bener bersih kayak begini. Loh, kita bersihkan kayak begini. Semuanya bersih. Jadi biar kelihatan nanti kalau dibawa pulang sudah kelihatan ini adalah bersih. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada kebocoran lagi 1-2 hari sudah kelihatan. Oke, itu maksudnya. Tapi kalau bocor tadi tidak kita bersihkan, ya, maka 1-2 hari ada bocor lagi, maka apakah itu bocor lama, sisanya maksudnya, ataukah bocor baru, kan begitu toh? Nah, tapi kalau sudah bersih begini, kemudian ada bocor, maka dipastikan itu adalah bocor yang kemarin tidak terselesaikan. Maka itu bisa dipastikan bocor yang kemarin tidak terselesaikan, ya, karena kondisinya sudah bersih. Oke, Mas Bro, bisa dipahami ya? Itu dari saya ya. Kemudian penanganan sudah saya tunjukkan ya. Ini akan saya lanjutkan sebentar. Dari mana? Mari Dika, coba lihat. Oke Mas Bro, ini yang punyanya Mio yang kemarin ya, belum bisa terselesaikan karena nunggu antrian bubutannya. Ini masang setangnya. Jadi kita hanya melakukan penggantian laker ini, setang ini tadi, konrut ini tadi, orisinil ini ya. Kemudian bearingnya ini kanan kiri. Ya, ini kondisinya, monggo rapi semua loh. Ini juga tidak rusak. Kelihatan sayang. Oke. Ini bekasnya. Lanjut nanti penanganan ya. Kok iki 8 wae, resi ono lagi ya. Gak usah karo bensin ya deh, soalnya kok malah rumah saya hilang iki. Ini. Nah, contoh begini Mas Bro. Dik, ambilkan obeng kecil, obeng kecil. Ya, min kecil itu loh. Oke Mas Bro, ini yang pertama kita mau melakukan pengeliman. Oke, kalau kita mau melakukan pengeliman, maka landasan atau yang mau ditempati lem tadi, maka dipastikan harus bersih dari pelumas atau cairan yang bisa merusak kerja lem ini tadi. Ya, nah contoh ini harus benar-benar dibersihkan benar nih. Walaupun sudah kita bersihkan sebelumnya, ini harus benar-benar kita bersihkan. Contoh yang ini, nah, maka harus diputar begini, masuk situ. Nah, dipastikan ini bersih semua. Oke, nah kemudian kita kasih lem. Oke, yang ini sementara ya, karena nanti akan kita carikan ya. Kenapa tidak kita langsung carikan? Karena tidak mudah nyari ini Mas Bro. Ya, kontrolnya tidak mudah. Nah, kita kasih lem begini. Oke, masuk dah. Nah, oke. Lalu yang ini Mas Bro, dipastikan dulu menghadapnya. Nah, ini kan ada noknya di sini. Lalu ada noknya miring begini. Oke, ini juga kita kasih lem dulu. Oke Mas Bro, kerapian juga penting ya. Oke, kemudian ini. Kalau ini tidak usah pakai lem, tidak apa-apa. Pakai lem juga bisa. Nah, tempelkan begini. Oh itu. Kalau misalkan mau pakai lem malah bagus Mas Bro. Nah. Oke, loh ini aja. Loh ganjelannya masih loh. Diganjel-ganjel. Oke.
Ya. Oke Mas Bro, kita pasang karetnya. Udah. Nah, ini tetesin lem langsung di sini tempatnya baut ini. Nah, nanti untuk mengunci itu Mas Bro. No, sudah nanti mengunci. Dan ini, oh sorry, ini belum dimasukkan dulu ya. Le, Dika, tolong Le. Pendorong Le. Ya. Ini kalau kita mau memasukkan ini susah, bisa penjenengan bantu lem begini. Jadi nanti untuk memperlicin bisa juga. Nah, setelah melicin kan akhirnya dia kan memperkuat juga ini. No. Enggak cukup. Tolong Le, bantu dikit Le. Ikutin arah pukulan ya, ikutin ya. Ayo. Ya. Ayo. Ayo. Sudah. Nah, gini Mas Bro, sudah. Oke. Ya namanya bukan punyanya Mas Bro ya, sampai lari-lari ke sini. Ini harusnya di sini ada tempatnya. Ya. Oke, ini yang saya maksud ya, dikasih lebih panjang dari awalnya. Nah, oke. Ini kalau mau dikasih lem juga bagus, karena dia biar tidak keluar lewat sini. Oh, presisi kan? Oke, kemudian yang bawah ini. Oke, tinggal yang bawah. Dah. Dah, tutupin. Dika, carikan ini Le. Tugasmu kan cari mencari, Dik. Yang bawah ini carikan lebih panjang dari ini. Ini aja. Payung. Ayo. Nah. Sini, saya tutup ya. Dah, tutup ya, sayang. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Jadi itu urut-urutannya ya. Kemudian mana-mana yang bisa membuat bocor ya. Kalau konsumen tidak paham di daerah sini bocornya di mana, tapi taunya adalah di bawah ini bocornya, gitu aja intinya. Ya, maka penjenengan sebagai mekanik penjenengan harus teliti ya, teliti supaya tidak mengulang lagi. Dan ingat dasarnya yaitu dari kebersihan ini tadi, karena dari kebersihan ini untuk bisa mengoreksi apakah dia bocor lagi atau tidak. Oke? Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.